Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Arto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, serta dilancarkan rezeki yang berlimpah. Menemani waktu senggang kalian, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Alpha, rilis pada tahun 2018. Film garapan sutradara Albert Hogas ini menceritakan kisah petualangan bertahan hidup dan persahabatan dengan hewan liar, yaitu antara seorang pemuda dengan seekor serigala di zaman prasejarah. Oke, biar kalian hemat kota, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia Alpha, Ciki Jos. Film dibuka dengan penampakan suasana Eropa pada zaman prasejarah 20.000 tahun yang lalu. Terlihat sekelompok pemburu tradisional di zaman itu sedang merayap mendekati kawanan bison yang sedang merumput, yaitu hewan buruan mereka. Dengan bersenjatakan tombak yang bermatakan batu, mereka segera serentak berlari dan berteriak sambil melemparkan tombak-tombak mereka untuk menggiring kawanan bison itu ke arah lembah. Terlihat kawanan bison yang panik itu pun berjatuhan ke dalam lembah jurang yang dalam. Namun secara mengejutkan, beberapa bison berbalik berlari ke arah mereka untuk melakukan perlawanan. Para pemburu lain yang sudah berpengalaman segera menyingkir untuk menghindar. Namun sayang, salah seorang pemuda yang bernama Keda terlihat panik mendapati bison yang berlari ke arahnya dengan kencang. Sang ayah berteriak untuk menyuruhnya berlari ke arahnya. Karena panik, Keda malah berlari membelakangi bison. Tanpa menunggu waktu yang lama, bison itu pun berhasil menyeruduk Keda dengan tanduknya yang panjang dengan hantaman yang keras. Seketika, Keda terlempar ke atas dan terjatuh. Tidak berhenti sampai di situ, bison itu segera berbalik dan berlari kembali ke arah Keda. Saat itulah, bison itu berhasil menyeret Keda dengan tanduknya yang panjang yang menyangkut ke bajunya. Bison itu terus berlari kencang menuju arah tepi jurang, lalu berhenti dan secara mengejutkan, Keda dilemparkan masuk ke dalam jurang. Dan film pun dimulai 1 minggu sebelum kejadian hari ini. Film dibuka dengan beberapa pemuda sedang menjalani ujian seleksi berburu dari para tetua suku pemburu. Saat para pemuda itu menjalani tes membuat mata tombak dari batu, hanya 2 orang pemuda yang berhasil lolos. Salah satunya adalah Keda, putra kepala suku Tao, suku yang hidup di zaman prasejarah di Eropa. Untuk memastikan ketahanan fisik calon pemburu yang lolos, mereka dipukuli secara beramai-ramai. Terlihat setelah menjalani seleksi, Keda dipeluk dengan bangga oleh ayahnya yang sangat menyayanginya. Di malam hari, mereka menjalani ritual sebelum berangkat berburu. Keesokan paginya, terlihat para pemburu berpamitan dengan keluarga mereka untuk melakukan perburuan hewan buruan untuk mempersiapkan sumber makanan mereka pada saat musim dingin yang sebentar lagi akan datang. Keda berpamitan dengan ibunya yang terlihat sangat berat melepaskannya untuk mengikuti perburuan yang pertama kali ia ikuti. Sang ibu sangat khawatir keselamatan putranya yang menurutnya masih belum cukup umur. Ketua suku Tao, ayahnya Keda, meyakinkan kepada istrinya kalau Keda akan pulang ke rumah sebagai pembuktian kalau dia telah dewasa dan layak menjadi seorang pemimpin kelak. Setelah usai berpamitan, mereka pun berangkat menuju perburuan. Cerita berpindah di malam hari. Saat para pemburu beristirahat, terlihat Keda sedang diajari bagaimana cara membuat api menggunakan serbuk dari kayu. Setelah mencoba beberapa saat, Keda tidak berhasil menyalakan api. Terlihat Keda sangat malu dan canggung menyerahkan peralatan membuat api tersebut kepada ayahnya. Sang ayah pun berpesan kepada Keda untuk bertahan hidup, kita harus fokus dan sabar, tak boleh menyerah. Keesokan harinya, ketika mereka sampai di sebuah tanda perburuan pertama, Keda dan kelompok suku ayahnya bersuat dengan kelompok suku pemburu lainnya. Awalnya, Keda merasakan ketegangan saat ayahnya saling bertatap tajam dengan raut muka yang dingin dengan ketua suku yang baru saja tiba. Akhirnya, Keda bisa bernapas lega setelah melihat sang ayah berpelukan dengan ketua suku itu. Ternyata ketua suku pemburu itu berteman baik dengan ayahnya. Suku pemburu itu pun memilih untuk bergabung dan berjalan bersama-sama untuk menuju tempat perburuan. Setelah seharian menyusuri jalan suci berburu yang melewati beberapa tanda perburuan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, rombongan suku pemburu itu pun akhirnya sampai di sebuah hutan. Menjelang senja, mereka berhasil menyergap seekor babi hutan. Keda diminta sang ayah untuk menyembelih babi hutan itu. Namun Keda malah tidak tega melakukannya.
Hal ini membuat sang ayah kecewa dan menyembelih babi itu dengan tangannya sendiri, lalu berkata dengan marah kepada Keda, "Hidup hanya untuk yang kuat. Itu diraih, bukan diberikan." Saat malam hari ketika para pemburu sedang menikmati santapan makan malam, mereka dikagetkan oleh kehadiran suara misterius di dekat mereka. Seketika para pemburu yang saat itu mengelilingi api unggun segera berdiri membalikkan badan serentak dengan posisi siaga menghadapi kemungkinan serangan hewan buas yang akan menyerang mereka. Terlihat raut ketegangan di wajah para pemburu. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak terjadi apa-apa, mereka pun berbalik sambil bernapas lega dan duduk kembali menghadap api unggun. Namun secara tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh terkaman seekor singa yang menerkam pemburu pemula di samping Keda. Para pemburu hanya bisa diam sambil waspada tanpa bisa berbuat banyak menyelamatkannya. Keda yang saat itu ketakutan didekati ayahnya dan lalu berkata, "Teman Keda telah tiada, tapi kita tetap harus kuat." Keesokan harinya, setelah melaksanakan pemakaman dan penghormatan kepada pemburu yang mati, para suku pemburu ini pun melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa hari berjalan, mereka pun sampai di sebuah goa tempat peristirahatan para pemburu. Saat itulah ayahnya Keda membuatkan tato jalan pulang pada tangannya Keda, yang mana tato itu merupakan kesamaan gambar cahaya leluhur mereka di langit, berupa bintang yang merupakan petunjuk jalan mereka untuk pulang. Saat itulah dari kejauhan anjing serigala Alpa sedang melolong di atas sebuah bukit. Ayahnya Keda menjelaskan kepada Keda kalau Alpa adalah pemimpin kelompok serigala yang harus selalu menjaga kawanannya. Namun ia juga harus selalu waspada dengan serangan dan tantangan kawanannya yang ingin menjadi pemimpin. Untuk bisa menjadi pemimpin seperti Alpa, ia harus memiliki keberanian dan keteguhan hati. Cerita berpindah di sebuah padang rumput. Para pemburu berhasil menemukan jejak kotoran hewan buruan mereka, yaitu kawanan bison yang sedang merumput tidak jauh dari mereka berada. Mereka segera bersiap dengan peralatan berburu dan mengolesi badan mereka dengan lumpur bekas kubangan kawanan bison agar kehadiran mereka tidak tercium oleh kawanan bison. Mereka pun berbaris merayap mendekati kawanan bison yang sedang merumput di tepi jurang untuk melakukan penyergapan. Setelah mendapatkan aba-aba dari ketua suku Tau, para pemburu pun serentak berlari dan berteriak sambil melemparkan tombak. Dan kejadian seperti di awal film pun terjadi. Terlihat ketua Tau berteriak histeris memanggil Keda yang saat itu bergelantungan di sebuah tebing batu jurang yang dalam. Tidak beberapa lama kemudian, Keda terjatuh dan mendarat di sebuah gundukan tebing yang berada di tengah jurang. Dari atas terlihat Keda tak bergerak sedikit pun. Sepertinya ia telah mati. Ketua Tau yang ingin menolong anaknya berusaha menuruni tebing yang curam itu. Namun ia berhasil dicegah oleh kawanan pemburu yang lain, ia pun berhasil ditenangkan. Sementara itu, di bawah jurang, para pemburu mengumpulkan hewan buruan mereka, dan teman suku ketua Tau berpamitan kepada anak buah Tau untuk pulang membawa hasil daging buruan ke desa mereka. Sedangkan ketua Tau yang berada di atas tepi jurang terus memandangi anaknya dengan tangisan dan ratapan kesedihan hingga malam menjelang. Salah seorang pemburu menasihatinya agar ketua Tau merelakannya agar ia bisa bebas di alam lain. Keesokan harinya, setelah mengadakan upacara pemakaman dan penghormatan kepada Keda, ketua Tau dan anggota suku lainnya pergi ke arah pulang, meninggalkan tepi jurang di mana Keda berada. Sementara itu, tidak beberapa lama di tengah jurang di mana Keda sedang terbaring, tiba-tiba terbangun setelah mulutnya dipatok oleh seekor burung bangkai yang mengira tubuh Keda telah mati. Keda berusaha memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban sekalipun. Ia pun berusaha menuruni lembah jurang yang dalam itu dengan menyusuri sela-sela batu. Namun hal ini malah membuat ia terjebak dan harus bergelantungan di sana setelah kakinya yang sudah terluka terpeleset dari pijakannya. Sambil bergelantungan, Keda terus memanggil ayahnya. Beruntung tidak beberapa lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya dan membanjiri lembah tersebut. Setelah merasa aman, Keda pun melompat ke air yang memiliki arus banjir yang deras. Cerita berpindah di mana Keda terbangun dari pingsannya di sebuah lembah setelah arus banjir membawanya ke sana. Ia segera berteriak memanggil ayahnya,
namun tak ada jawaban. Ia merasa kehausan dan segera meminum air genangan lumpur sisa-sisa banjir tadi malam. Kemudian Keda memeriksa kakinya yang terluka. Nampak pergelangan kakinya terkilir dan mulai membengkak. Ia pun segera mengembalikan posisi pergelangan kakinya dengan cara menarikkan kakinya di antara sela bebatuan yang ia jepitkan. Setelah memasang gip dari kayu pada pergelangan kakinya, ia pun berjalan dengan bersusah payah menuju tempat ia terjatuh. Ia mengira ayahnya masih di sana. Namun setelah berada di tepi lembah itu, Keda harus kecewa. Ayahnya telah pergi dan mengira ia telah mati. Saat itulah dari kejauhan Keda dikejutkan oleh suara lolongan kawanan anjing serigala alpa. Ia pun bergegas pergi meninggalkan lembah dan padang rumput itu. Pada malam hari, Keda harus tidur di atas sebuah pohon besar yang mati untuk menghindari serangan para serigala yang terdengar terus melolong. Keesokan harinya, Keda mengisi tempat minumnya untuk bekal ia berjalan pulang. Ia juga memakan cacing untuk sekedar mengganjal perutnya. Ketika Keda sedang duduk, tiba-tiba kawanan serigala datang dan berlarian mengejarnya. Keda pun segera berlari ke arah pohon di mana tadi malam ia bermalam. Ketika sedang berusaha memanjat pohon itu, salah satu serigala berhasil menggigit celananya. Keda pun segera menusuk serigala itu menggunakan pisau yang ada di sakunya dan mengenai salah satu paha kaki serigala itu. Keda akhirnya berhasil memanjat pohon itu, sedangkan serigala yang terluka berbaring di bawahnya. Namun serigala yang lain tetap menunggu Keda di bawah sambil melolong hingga malam hari tiba. Keesokan harinya terlihat serigala yang terluka masih berbaring tak berdaya di bawah pohon, sedangkan serigala yang lain telah menghilang. Keda segera turun setelah ia membuat sebuah tombak dengan mata pisau batu. Saat ia bersiap akan membunuh serigala yang terluka itu, Keda tidak tega melakukannya. Ia malah menggendong serigala itu ke tepi sebuah danau setelah mengikat mulut serigala terlebih dahulu. Namun, ia harus segera mencari tempat pelindung yang aman. Kini bukan hanya kawanan serigala yang akan mengejarnya, tapi ada kawanan hena juga ikut mengincar mereka. Akhirnya, Keda berhasil mencapai gua, tempat ia dan ayahnya dulu beristirahat. Ia memutuskan beristirahat di sana beberapa hari untuk mengobati dan memulihkan kakinya. Selama berada di sana, ia berusaha bertahan hidup dengan memakan apa saja. Memakan ulat, daging kelinci jika beruntung. Serigala yang terluka yang ia beri nama Alpa pun akhirnya juga mulai pulih dan mulai berhasil dijinakkan oleh Keda. Setelah beberapa hari berada di sana, akhirnya kaki Keda pun mulai pulih. Ia pun bersiap untuk memulai perjalanan pulang ke rumah sebelum musim salju pertama tiba. Keda menyuruh serigala Alpa untuk pergi berpisah dengannya pulang ke kawanannya. Namun serigala itu tak bergeming dari tempatnya. Keda pun segera pergi meninggalkannya. Setelah beberapa hari berjalan kaki, ternyata serigala Alpa terus mengikuti Keda. Walau sudah beberapa kali pula dimarahi dan diusir oleh Keda, Alpa terus mengikutinya. Akhirnya Keda membiarkan Alpa mengikutinya. Mereka pun semakin akrab. Keda sedikit terhibur dan terbantu dengan kehadiran Alpa. Mereka berdua saling bekerja sama dalam berburu hewan liar untuk dimakan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya musim salju pertama pun tiba. Terlihat Keda dan Alpa sedang mengejar babi hutan di atas salju yang membeku dan berhasil menangkapnya. Suatu malam, saat mereka sedang beristirahat, mereka dikagetkan oleh kehadiran kawanan serigala keluarga Alfa. Setelah mendekat, Alpa segera mencium pemimpin serigala itu untuk tidak menyerang Keda. Dengan segera, pemimpin serigala itu pun berlari mengajak Alpa untuk pergi mengikuti mereka. Alpa yang saat itu memandangi Keda segera berlari menyusul kawanan serigala setelah mendapat izin dari Keda untuk pulang pada keluarganya. Keda hanya bisa memandanginya dengan terpaku sedih dari tempatnya berdiri. Setelah beberapa lama dalam kebersamaannya bersama Alpa, kini Keda harus berjalan menyusuri dinginnya padang salju sendirian. Keda kini merasa kesunyian. Dan kerinduan kepada orang tuanya pun semakin kuat. Sehingga suatu ketika saat Keda berjalan di atas sebuah danau yang membeku dalam kondisi kelaparan. Dari kejauhan ia melihat kawanan serigala Alpa sedang memakan hewan buruan. Keda pun segera berlari dengan senangnya mendatangi kawan serigala itu sambil berteriak memanggil Alpa. Namun tanpa disadari oleh Keda, ia malah terperosok dan terjatuh ke dalam danau.
dan ia segera hanyut terbawa arus di bawah es yang membeku. Mantel yang selama ini menjaganya dari dinginnya suhu udara padang salju harus hilang terlepas. Alpa yang mengetahui Keda dalam bahaya berusaha menolongnya. Beruntung, Keda yang terperangkap berhasil memecahkan permukaan es yang menutupi danau tersebut. Alpa segera menariknya. Untuk mencegah agar tidak terserang hipotermia, Keda segera membuat api lalu melepaskan semua pakaiannya dan segera memeluk Alpa agar suhu tubuhnya kembali normal. Cerita berpindah di mana Keda merasa senang saat dari kejauhan ia melihat sebuah tenda dan seseorang terlihat duduk di depannya. Ia dan Alpa pun segera berlari, namun ketika ia sampai, Keda terkejut ketika melihat orang tersebut telah mati membeku dalam posisi duduk sambil memegang busur panah. Keda segera memasuki tenda dan berteriak mencari makanan karena sedang kelaparan. Namun ia tidak menemukan sedikit pun makanan. Keda pun melanjutkan perjalanannya sambil membawa busur panah dan anak panah milik orang yang sudah mati di tenda. Cerita berpindah di mana Keda harus berlari bersama Alpa setelah dikejar kawanan Hena. Mereka berhasil selamat setelah bersembunyi di dalam sebuah goa. Setelah kawanan Hena itu berlalu dari mereka, Keda bisa bernapas lega. Namun secara tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kehadiran seekor macan yang juga bersarang di goa tersebut. Macan itu pun segera berlari ingin menerkam Keda. Alpa dengan sigap segera melompat dan menggigit macan itu untuk melindungi Keda. Alpa pun berkelahi dengan berani melawan macan itu. Keda yang ketakutan berusaha membidikkan mata panahnya ke arah macan. Jika terlambat, Alpa bisa mati dalam perkelahian tak seimbang itu. Beruntung mata panah Keda berhasil membunuh macan tersebut. Namun semua harus dibayar dengan terlukanya Alpa. Setelah beristirahat dan memakan daging macan itu, Keda pun melanjutkan perjalanannya bersama Alpa. Akhirnya mereka sampai di tumpukan batu, tanda petunjuk berburu. Namun perjuangan mereka berjalan pulang semakin berat. Terlihat energi mereka telah terkuras berjalan di dinginnya badai salju yang ekstrim. Alpa pun terlihat mulai tidak bisa berjalan. Dengan sekuat tenaga, Keda berusaha menggendong Alpa, walau ia harus jatuh bangun kelelahan. Keda terus berjuang berjalan menggendong Alpa yang mulai sekarat, hingga akhirnya ia berhasil mencapai desanya. Saat sampai di depan rumahnya, ia pun berbaring kelelahan. Ketua suku Tau yang datang menyambutnya merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya di depannya. Ia meraih tangan anaknya Keda yang selama ini ia kira telah mati. Ibunya pun segera berlari bahagia, mereka pun saling berpelukan bahagia. Cerita berpindah di dalam rumah Keda, di mana Keda dan Alpa sedang menjalani ritual pengobatan. Tanpa diduga, ternyata Alpa selama ini sedang mengandung dan sekarang melahirkan 5 ekor anak serigala. Alpa dan anak-anaknya pun disambut sebagai bagian dari suku mereka, dan film pun usai. Oke, para pecinta film, demikian tadi alur cerita film petualangan dan persahabatan antara Keda dan Alpa. Jika Anda suka dengan video alur cerita film ini, silahkan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.